Wali Songo yang sudah tes DNA itu ada 50 orang. Dan hasil dari tes DNA-nya memang haplonya O ya. Tetapi SNP-nya kode-kode mutasi dari Sayyidina Hasan, kode-kode mutasi dari Sayyidina Jelani itu ada. Dari hasil tes Y-DNA yang meneliti kromosom Y garis laki, alhamdulillah warga Wali Songo itu terbukti sebagai keturunan Ahlul Bait Nabi karena mengandung kode mutasi genetik. Ada yang Al-Hasani, ada yang Al-Husaini. Mutasi Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kode mutasi L136 punyanya Ibrahim, L147.1 punyanya dari Ibrahim ini ke bawah, dan ada kode-kode mutasi punyanya Hasan maupun Husain. Kalau O. Walaupun O, karena O ini masih mungkin dari keturunan J. Kan ada pertanyaan, mungkinkah haplogrup O bisa jadi anaknya haplogrup J? Saya jawab, kemungkinannya 0%. Haplogrup O bisa keturunannya J1, artinya 1416 kakek yang harusnya haplogrup dari haplogrup O itu dinasabkan ke kakek IJK, dinasabkan ke keponakannya haplogrup J. Akibatnya apa? Dari haplogrup IJK yang harusnya cuma 1416 kakek ke O, karena yang O tadi dinasabkan ke J, berubah jadi 2832 kakek. Padahal waktunya tetap dari kakek IJK itu 47.200 tahun silam. Aneh kan ya? Jadi sudahlah ya, kita terimalah kenyataan gitu, mau diapakan. Kalau nggak yakin juga coba di perusahaan lain. Kalau nggak Family Tree DNA kan kemarin mungkin habis berapa ya, totalnya mungkin di atas $500. Pindah aja ke Wisec itu, bayar $159, hasilnya pasti sama. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu. Ada dua tema besar yang sering dibicarakan dalam polemik nasab ini, yaitu masalah perkitaban, di mana perkitaban itu awalnya hanya di masalah tidak ada kitab primer dan sekunder yang menyebut nama Ubaidillah sebagai putra Ahmad. Walaupun kalau sekarang berkembang bukan lagi begitu, tetapi ada 5 nama tokoh dari leluhur Ba'alawi itu fiktif ya, sudah lain itu ya, tapi itu masih masalah kitab. Yang satunya yang tidak kalah penting adalah masalah tes DNA, di mana dua-duanya ini merungkatkan Ba'alawi betul-betul ya, bagi netizen-netizen itu yang pro dengan tesis ini. Secara kitab rungkat, secara DNA bukan G ya, G. Jadi Yahudi ya, bahkan Yuya mertuanya Fir'aun ya. Jadi keturunannya mertuanya Fir'aun. Nah, dengan dua dalih itu sudah, kalau bahasanya Kiai Haji Madudin itu sudah mustahil secara kitab, secara literasi, mustahil secara genetik. Lalu muncullah nama orang-orang yang sering bicara genetik itu atau DNA itu antara Dr. Sugeng sama KRT atau KRH Fakih Wirahadiningrat. Nah, begitu ya. Itu pemetaannya. Lalu rata-rata ya, atau mungkin mayoritas orang yang mendukung tesisnya Kiai Haji Madudin itu adalah orang yang mendukung sekali bahwa Wali Songo ini adalah yang keturunan Nabi yang asli gitu ya. Walaupun mungkin belum lah ya, belum bisa disimpulkan masalah kajian perkitabannya bagaimana. Nah, kalau masalah DNA ini justru kalau kita dengar narasi yang pertama itu 50 orang yang sudah tes katanya, dan hasilnya O. Sementara Ba'alawi yang tes berapa orang dan apa benar-benar mereka Ba'alawi atau bukan, ya itu nggak tahu lah ya. Tapi ini bukan dalam rangka membandingkan Ba'alawi dengan Wali Songo ya, tetapi ini bicara apa yang beredar di internet atau di YouTube gitu. Dari 50 itu ternyata haplonya, tetapi NSP-nya atau datanya itu mengandung data atau kode-kode mungkin ya yang ada di Bani Hashim, jalur Hasan, jalur Husain, jalur Sayyidina Abdul Qadir Jalani dan sebagainya. Lalu di sini muncul dari dua pakar ini berbeda pendapatnya. Kalau kita ikut pakar yang pertama, dan ini lebih kokoh sepertinya ya. Kenapa? Karena ini kan diaku cucu oleh Nabi kalau ikut percaya kepada mimpinya Ishak itu ya, Maulana Ishak atau Gus Maulana Muhammad Ishak ya. Bahwasanya KRT ini kan dipanggil cucuku, berarti kan keturunan Rasulullah ya. Jadi walaupun ya masih bisa
Karena mungkin ya. Katanya kode E, kata Gus Fuad kan kode E DNA, tapi ini mungkin ya. Oh, itu masih mungkin. Mungkin itu ihtimal ya, tidak pasti, tapi ya sudahlah ya. Ngapain kita terlalu pusing? Ya, kita anggap mereka lah benar dengan pernyataannya. Jadi, oh itu bisa jadi anaknya J. Walaupun kalau kita lihat kepakarannya mana yang lebih pakar. Ya kadang-kadang kita kan kalau tidak setuju tidak mau tahu. Walaupun kamu apa kayak kalau nggak setuju kurang pakar. Kalau setuju pakar ya. Dr. Sugeng ini orang BRIN kan. Nah, dia mengatakan mustahil. Oh itu turunan dari J. 0% kemungkinannya. Kalau bahasa kasarnya itu tidak mungkin. Lalu Dr. Sugeng ini menjelaskan alasannya kenapa tidak mungkin ya. Jadi kalau misalnya harus diterima dari J itu bisa lahir O, maka harus ada penambahan generasi. Misalnya sebelumnya itu hanya ada 1400 generasi, maka lalu harus menjadi 2800, berarti ditambah 2 kali lipat. Tetapi waktunya sama, itu tidak mungkin. Karena jumlah generasi itu mesti terikat dengan waktu. Misalnya kita pakai standarnya Ibnu Khaldun. 3 generasi itu 100 tahun. Artinya kalau 1000 tahun itu berarti 30 generasi. Kalau 1500 tahun 45 generasi. Kita bisa memahami bahwa dalam 1500 tahun ya, itu ada 45 generasi. Kalau generasinya berubah misalnya 2 kali lipat menjadi 90 generasi, waktunya juga harus berubah menjadi 3000 tahun. Tidak mungkin waktunya tetap tapi generasinya berubah. Dan mana yang paling kuat antara waktu dan generasi? Ya waktunya. Dari tahun berapa ke berapa itu sudah mengikat. Misalnya dari Rasul ke kita berapa tahun? 1500 tahun. Itu nggak bisa dirubah. Dan generasinya tidak bisa berubah-berubah juga jumlahnya. Misalnya dari 45 generasi tiba-tiba karena diubah menjadi 90 generasi. Ya kalau berubah bergeser bertambah sedikit berkurang atau bertambah mungkin masih bisa ya. Artinya 100 itu tidak fix. 100 tahun tidak fix 3 generasi, mungkin ada yang kurang, ada yang lebih. Tapi kalau mesti 2 kali lipat, ya itu tidak mungkin. Bagaimana bisa di rentangan waktu yang normalnya hanya ada 45 generasi, tapi harus ada 90 generasi gitu ya. Artinya dalam 100 tahun yang mestinya hanya 3 generasi dipaksa harus menjadi 6 generasi. Wah, itu tidak mungkin. Itu penjelasannya Dr. Sugeng. Tetapi kan ya namanya perbedaan, kita ikut yang kita sepakati aja. Kalau yakin Datuk Wali Songo itu durian Nabi walaupun ya ikut KRT Fakih. Ya kalau tidak percaya ya ikut Dr. Sugeng. Kalau saya ikut yang mana? Yang saya tidak ikut masalah DNA. Jadi ya terserah lah mau DNA A lah, B lah, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, terserah lah pilih-pilih. Nanti kalau sudah habis ganti ke angka DNA 1, DNA 2 bebas ya. Jadi ini hanya kenyataan saja bahwa ada perbedaan begitu ya. Ya terserah, silahkan. Kalau masih yakin berarti tinggal ikut. Tapi bukan dokter ya. KRT Fakih ya. Pakar DNA juga lah, orang sering bicara DNA kok. Kalau mau yang tidak percaya ya ikut Dr. Sugeng. Walaupun dua-duanya ini bersepakat kalau Ba'alawi itu pasti bukan cucu Nabi karena G. Begitu ya. Allahumma